Selamat pagi Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja, Inspirasi Modifikasi. Punya mobil lama, jangan dijual, tapi di-upgrade aja. Tapi kali ini, gue bukan mau bercerita tentang modifikasi mobil. Dalam 2 hari kemarin, pada saat gue setelah pulang dari toko, pada saat malam lagi nyetir, terus tiba-tiba sepintas saja terpikir bahwa bukan cuma mobil yang harus dimodifikasi, bukan cuma mobil yang harus di-upgrade, tapi manusia juga perlu di-upgrade, manusia juga perlu dimodifikasi. Apa sih yang dimodifikasi? Bukan cuma penampilan saja yang dimodifikasi, tapi pemikirannya pun harus di-upgrade. Nah, lewat video kali ini, gua mau sharing motivasi. Nah, kalau dalam mobil, gua biasa bilang mengenai inspirasi modifikasi. Kali ini gua mau sharing mengenai inspirasi motivasi. Semoga apa yang gua share pagi ini bisa memotivasi sobat modif sekalian. Kenapa gua masih panggil sobat modif? Karena sama saja manusia juga perlu dimodifikasi, cuman pikirannya. Jadi tetap gua panggil kalian sobat modif. Oke. Nah, gua bercerita sedikit mengenai apa yang gua lakukan ini, usaha yang gua lakukan ini. Memang bukan sesuatu yang mudah pada saat gue harus ambil keputusan yang sangat berat, di mana orang-orang sekitar gue, bahkan istri gue sekalipun tidak mendukung waktu pada saat awal gue memutuskan untuk berhenti bekerja dan melanjutkan usaha ini dalam kondisi pandemi corona ini. Nah, waktu itu ya gue udah nekat aja akhirnya keluar, dan memang tidak seperti semudah apa yang dibayangkan. Dengan kondisi seperti sangat berat, dimana sebelumnya gue cuma berjualan online dan gue masih kerja, jadi masih ada penghasilan yang tetap yang gue bisa dapat dari pekerjaan. Sedangkan waktu bisnis pure semua harus dari sini, jadi nggak ada income lain. Kemudian pada saat memulai bisnis ini, gue berpikir keras gimana caranya supaya bisnis ini tetap berjalan, dan ya bersyukur sampai sekarang masih berjalan walaupun belum terlalu bagus. Gue mau share apa yang gue mau share pagi ini. Gue punya cerita kurang lebih tahun 2011 atau 2012. Waktu itu gue masih karyawan sebagai sales di salah satu dealer mobil daerah Pondok Gede. Nah, pada saat itu kurang lebih kondisinya itu lagi mau puasa. Pada mau puasa di daerah Jatiwaringin, pada saat setelah gue kanvas ya, waktu itu gue sales, suka muter-muter, kemudian mau pulang ke kantor sore-sore menjelang maghrib. Biasanya kondisi jalan Jatiwaringin itu selalu macet itu, dan itu macetnya parah. Nah, pada saat gua macet, akhirnya gua melihat nih beberapa orang masuk gang. Gua berharapnya ya orang-orang ini pada masuk gang berharap ketemu jalan pintas dong, jalannya supaya cepat. Nah, gua ikut-ikutan aja deh. Gua masuk gang itu. Nah, pada saat masuk gang, banyak beberapa motor. Anggaplah gua di belakang motor-motor gitu kan. Kemudian di pertengahan jalan kan mulai pada pecah tuh, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus. Nah, gue ikutin yang paling banyak, terus ikutin. Singkat cerita sampai ada 2 motor di depan gue. Nah, pada saat ada 2 motor di depan gue, kemudian 2 motor ini berpisah lagi, pecah. Nah, pada saat pecah, gue harus memutuskan gue ikut yang mana. Nah, akhirnya udahlah, gue anggap ada satu orang yang kayaknya dia tahu banget jalan situ. Gue ikutin orang ini deh. Akhirnya gue ikutin orang ini, dan ternyata orang ini berhenti tampaknya di depan rumahnya dia. Kemudian dia stand dari motor, kemudian dia liatin gue. Karena apa dia liatin gue? Karena itu tembok, di depannya tembok, nggak ada jalan lagi, butuh. Di satu sisi gue malu juga ya kan, ngikutin orang itu. Di sisi lain, aduh buntu jalannya, mau nggak mau gue puter balik. Nah, mungkin sama dengan kehidupan kita gitu teman-teman ya sobat modif, bahwa seringkali kita ketemu hal seperti itu. Mentok, jalan tuh mentok. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan pada jalan mentok itu? Secara tidak langsung itu ada tulisan, bukan buntu, bukan tidak ada jalan lagi, tapi cari jalan lain. Ya, tidak ada kehidupan ini yang mentok, tapi cari jalan lain. Kemudian yang harus kita lakukan apa? Ya udah, kalau misalkan mentok, putar balik, cari jalan lain. Pada saat cari jalan lain, ada 2 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, cobalah berani bertanya pada orang. Tanya, Pak, sorry, kalau saya mau keluar ke jalan utama atau mau cari jalan, kemana Pak? Tanya. Bisa tanya ke satu orang, masih di depan masih nggak tahu jalan lagi, tanya lagi.
pada orang yang selanjutnya, hingga kalian benar-benar keluar dari jalan tadi dan sesuai yang dari plan awal, mau ketemu jalan supaya cepat bisa. Yang kedua adalah baca petunjuk. Baca petunjuk, berharap di dalam gang itu ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa kalau kita lewat situ kita bisa ketemu jalan yang kita tuju, ya jalan utama atau jalan apapun yang kita tuju. Ada dua hal. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Sama seperti halnya bisnis yang gue lakukan ini. Kalau gue cuma mentok dengan cara gue konvensional atau cara pribadi gue, tanpa gue belajar atau bertanya sama orang lain, ya gue akan ketemu jalan yang tadi, buntu. Harusnya cari jalan lain, tidak ada jalan yang buntu. Cari jalan lain. Waktu kita cari jalan lain, bagaimana ini supaya growth, bisnis kita supaya growth? Tanya orang, tanya ngobrol, tukar pikiran sama orang. Ya gimana ya, waktu gue bisnis seperti ini, gue supaya growth, supaya bisnis gue ini tetap maju. Tanya, mungkin sama orang yang lebih ngerti. Sobat Modif, pasti di kiri kanan kalian, atau saudara atau siapapun, punya orang yang lebih berpengalaman dibanding kalian. Coba tanya. Atau bisa dengan melihat mereka. Siapa tahu dengan hal seperti itu bisa membuat kalian lebih maju. Yang kedua adalah baca petunjuk. Baca petunjuk lewat apa? Lewat buku, lewat Instagram, lewat Facebook, dan lain sebagainya. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada kata jalan buntu. Jangan menyerah. Terbayangkan kalau tadi gua di gang tadi, begitu ketemu jalan, untuk mentok, udah nggak ada jalan lagi. Terus gua diem. Mau sampai kapan diem? Gak mungkin kan? Gak mungkin diem, pasti cari jalan lagi. Kalau misalnya gue diem bisa, terus gue ngapain? Gak ada kerjaan, pasrah gitu, menyerah gitu. No, cari jalan lagi. Ya, dua hal, bisa tanya orang, bisa baca petunjuk. Jadi jangan menyerah, tidak ada jalan buntu, tapi cari jalan lain. Pagi ini gue mau sharing itu, semoga bisa memotivasi kalian semua untuk kita bisa lebih maju lagi. Thank you Sobat Modif, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, gue bakal sharing lagi. See you!